akhirnya tak lagi diam. Gema kemarahan, aksi solidaritas, hingga keputusan-keputusan diplomatik besar mulai mengguncang posisi Israel di panggung internasional. Yang dulu hanya sebatas kecaman, kini berubah jadi tindakan nyata. Langkah tegas datang dari barat, dari timur, dari utara, dan dari selatan. Dari negara-negara besar, tokoh-tokoh publik, hingga rakyat biasa, semua bersatu dalam satu suara, cukup sudah. Di Gaza, lebih dari 53.900 nyawa telah hilang, mayoritas wanita dan anak-anak. Di tengah kelaparan, blokade, dan pengungsian massal, dunia akhirnya menyebutkan kata yang selama ini terasa tabu, genosida. Menteri Luar Negeri Belgia bahkan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Deliberately starving a population is a war crime, katanya. Sumber Al Jazeera. Ini sudah sangat dekat dengan genosida. Aku tak tahu lagi horor seperti apa yang harus terjadi agar kata itu bisa kita gunakan. Sumber Al Jazeera. Dan itu baru permulaan pengakuan negara demi negara terhadap Palestina, ancaman sanksi terhadap para pejabat Israel, hingga gelombang boikot warga dunia di setiap sudut. Semuanya jadi sinyal bahwa dominasi tidak bisa lagi dibenarkan. Kali ini bukan hanya media, bukan hanya rakyat Palestina yang berteriak, tapi seluruh dunia mulai melawan. Satu persatu negara mulai berdiri di garis yang sama, mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Langkah yang dulu dianggap terlalu sensitif dan beresiko tinggi, kini justru dianggap sebagai langkah moral yang tak bisa ditunda. Kolombia, negara Amerika Latin yang selama ini dikenal dekat dengan sekutu-sekutu barat, secara resmi menunjuk Jorge Ivan Ospina sebagai duta besar pertama untuk Palestina. Penunjukan ini bukan sekedar simbolis. Kolombia bahkan akan membuka kedutaan besar di Ramallah, memperkuat komitmennya terhadap pengakuan resmi yang sudah mereka lakukan sejak 2018. Di belahan dunia lain, Malta juga bergerak. Perdana Menteri Robert Abela menyatakan bahwa Palestina akan diakui secara resmi pada Juni 2025. Langkah ini diambil tidak lama setelah tragedi menyayat hati di Khan Younis. 9 anak dari seorang dokter Palestina tewas saat rumah mereka dibom Israel. Satu-satunya anak yang selamat kini mengalami trauma berat. Sebagai bentuk solidaritas, Malta pun menawarkan perlindungan dan tempat tinggal bagi keluarga korban. Kita tidak bisa menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang semakin memburuk setiap harinya, ungkap Abela, sumber Malta Today. Tak berhenti di sana, dunia pun dikejutkan oleh kabar dari Amerika Serikat. Meskipun selama ini jadi pelindung utama Israel, pemerintah Presiden Trump di periode keduanya dikabarkan tengah menyiapkan deklarasi pengakuan terhadap negara Palestina tanpa keterlibatan Hamas dalam struktur kenegaraannya. Sumber diplomatik dari Teluk menyebut, jika langkah ini benar diumumkan saat KTT Teluk AS, maka itu bisa menjadi deklarasi terbesar yang mengubah peta kekuatan Timur Tengah. Lebih banyak negara dikabarkan siap bergabung dalam gelombang pengakuan ini, menyusul jejak Abraham Accords, tapi dengan arah yang berbalik. Bukan hanya rekonsiliasi dengan Israel, tapi pengakuan penuh terhadap Palestina. Sementara itu, dari benua Eropa, tekanan juga datang bertubi-tubi. Berdasarkan laporan dari Gulf Today, negara Spanyol, Irlandia, Slovenia, dan Norwegia kembali menegaskan dukungan mereka dalam pertemuan Madrid Plus Group. 4 negara ini sudah resmi mengakui Palestina sejak tahun lalu dan kini mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan batas wilayah 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Mereka menekankan pengakuan bukan sekedar gestur politik, tapi bagian penting dari upaya mewujudkan solusi dua negara secara nyata. Dengan begitu banyak negara mulai bergerak serempak, satu pesan mulai terasa makin keras. Palestina bukan lagi isu pinggiran. Ini adalah fakta politik yang harus diakui oleh dunia. Di tengah gelombang pengakuan dan kemarahan dunia, satu solusi kembali mengemuka dan digaungkan lebih keras dari sebelumnya. Solusi dua negara, Palestina dan Israel berdampingan secara damai dalam batas wilayah yang diakui secara internasional. Setelah bertahun-tahun mandek tanpa arah, kini komunitas global kembali menyusun peta jalan baru. 4 negara Eropa yang telah mengakui Palestina
Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Spanyol kembali menggelar pertemuan Madrid Plus Group yang berfokus pada satu hal, mewujudkan negara Palestina yang sah, berdaulat, dan merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dorongan ini bukan hanya retorika. Desember 2024, Majelis Umum PBB telah mengesahkan resolusi A_Res_78_81 yang memutuskan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi untuk penyelesaian damai Palestina dan implementasi konkret solusi dua negara. Tanggalnya sudah ditentukan 17 Juni 2025. Tempatnya di bawah payung PBB dan diselenggarakan bersama oleh dua kekuatan besar, Prancis dan Arab Saudi. Bersamaan dengan itu, telah dibentuk koalisi global yang dikenal sebagai Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution. Aliansi ini bukan sekedar simbol, ia menjadi wadah negara-negara untuk menyamakan langkah, berbagi strategi, dan memberikan tekanan nyata terhadap pihak-pihak yang menghalangi perdamaian. Pemerintah Spanyol menegaskan hanya negara Palestina yang berdaulat dengan perbatasan yang sah dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota yang bisa menjawab aspirasi nasional rakyat Palestina sekaligus kebutuhan keamanan rakyat Israel. Sumber Gulf Today. Dengan semakin banyak negara berpartisipasi dan semakin kuat legitimasi internasionalnya, solusi dua negara bukan lagi sekedar utopia, kini ia telah menjadi agenda diplomatik utama dunia. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah, tapi kapan dan siapa yang berani jadi pemimpin dalam mewujudkannya? Dulu Israel bisa dengan mudah membungkam kritik dengan dalih keamanan. Tapi hari ini, gelombang tekanan datang bukan hanya dari musuh, tapi dari sekutu-sekutunya sendiri. Di Inggris, pemerintahan Keir Starmer tengah mempertimbangkan sanksi terhadap dua menteri garis keras Israel, yaitu Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang terang-terangan mendukung pengusiran rakyat Palestina dari Gaza. Selain itu, lebih dari 800 pengacara, akademisi, dan mantan hakim tinggi Inggris, termasuk dua hakim Mahkamah Agung, menyerukan hukuman atas kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel. Mereka menyebut kelaparan massal, serangan membabi buta, dan pemindahan paksa penduduk adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang nyata. Sumber BBC dan New York Times. Kemudian, Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, bahkan tak ragu menyebut, hanya kata genosida yang pantas menggambarkan apa yang dilakukan Israel di Gaza. Dari Perancis, Kanada, hingga Jerman, negara-negara yang dulunya bungkam, kini mulai membekukan kerjasama, menghentikan pembicaraan dagang, dan mempertimbangkan langkah hukum internasional. Di luar ranah diplomasi, penolakan terhadap Israel kini meluas ke tingkat sosial dan budaya. Di berbagai negara, warga Israel mengalami pengusiran sosial secara langsung. Salah satu contoh mencolok terbaru terjadi di Los Angeles, ketika sekelompok orang Israel diusir dari sebuah tempat publik. Mereka dilabeli sebagai kalimat menyakitkan itu mencerminkan betapa besar kemarahan rakyat dunia terhadap agresi Israel. Get out of here! Get out of Los Angeles! Israelis are not welcome here! Get out of here! Get out of Hollywood! You're not welcome here! Thank you, sir. Thank you. Aksi boikot juga menjalar ke berbagai lini, dari perusahaan, event internasional, hingga dunia hiburan. Yang terbaru, lebih dari 300 artis di Inggris menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintah menghentikan penjualan senjata ke Israel. Salah satu nama paling mengejutkan dalam daftar itu adalah Dua Lipa. Penyanyi dunia berdarah Kosovo Albania ini bergabung bersama aktor, seniman, hingga aktivis HAM, menyerukan untuk menghentikan bantuan senjata, beri akses kemanusiaan, dan bantu ciptakan gencatan senjata yang nyata. Dan tidak hanya di dunia hiburan, bahkan sebelumnya dunia olahraga juga sama. Ketika Liverpool FC menggelar parade juara Liga Inggris, beberapa fans menjadikan jalanan sebagai lautan bendera Palestina. Bendera Palestina bebas untuk dikibarkan, tidak ada ancaman ataupun penolakan. Momen kemenangan pun berubah menjadi pernyataan sikap. Ya, semua ini menunjukkan satu hal, penolakan terhadap Israel kini bukan hanya urusan politik, tapi sudah jadi bagian dari gelombang perlawanan moral global. Dunia akhirnya bersuara. Setelah bertahun-tahun kebungkaman, kini dunia memilih untuk tidak lagi menjadi penonton. Dari ruang sidang diplomatik hingga jalan-jalan kota. Dari pidato pemimpin negara hingga sorakan para supporter, semua mengarah pada satu pesan, cukup sudah kekejaman ini. Israel tidak lagi kebal. Ia tidak bisa terus berlindung di balik narasi keamanan.
Ketika gambar-gambar dari Gaza menunjukkan anak-anak yang terkubur reruntuhan, keluarga yang kelaparan, dan pengungsi yang terusir dari tanahnya sendiri. Gelombang pengakuan terhadap Palestina, tekanan sanksi dari sekutu dekat, penolakan sosial terhadap simbol-simbol Israel, hingga aksi solidaritas dari para bintang dunia, semuanya menandai babak baru dalam perjuangan. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.